Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ibu akan membahas tentang meraih berkah dengan mewaris. Nah, supaya lebih jelas, maka Ibu akan menjelaskan peta konsep yang akan kita pelajari ke depannya. Jadi mewaris itu dipelajari untuk dapat dilaksanakan dengan memahami ketentuan hukum waris dalam Islam, menerapkan hukum waris dalam Islam, manfaat hukum waris Islam. Nah, untuk apa? Untuk meraih berkah dengan menerapkan hukum waris Islam. Lanjut. Yang akan kita pelajari ke depannya itu mengenai tentang pengertian dari mewaris itu sendiri. Yang kedua, dasar hukum waris. Yang ketiga, ketentuan waris. Yang keempat, pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Yang kelima itu manfaat hukum waris Islam. Lanjut. Dari segi pengertian, mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Nah, yang kedua adalah istilah waris sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata mirats. Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang merupakan hak milik legal secara syar'i. Ilmu mewaris biasa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Jadi ada khusus dia membahas tentang ini ya, karena banyak sekali sebenarnya. Tapi untuk pembelajaran ini kita akan mengambil secara garis besar aja ya. Lanjut. Nah, ada 3 unsur terwujudnya kewarisan. Jadi harus ada ketiga unsur ini. Yang pertama adalah orang yang meninggal yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang meninggalkan harta warisan. Yang ketiga, ahli waris atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari yang meninggal. Jadi yang pertama itu adalah yang orang meninggal, yang kedua harta, yang ketiga adalah ahli waris atau yang ditinggalkan. Lanjut. Dasar-dasar hukum waris sesuai dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dasar hukum selanjutnya adalah dari as-sunnah, sesuai dari hadis dari Ibnu Mas'ud berikut. Ani bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nasa wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuha wa innihim ru'um maqbudu wal ilmu marfu'u wa yushiku ay yakhtalifa asmani fil fara'idi wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku hanya manusia yang akan meninggal dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar sampai-sampai
ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam itu KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ahmad dan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Oke, mungkin saya perbaiki ya. Berarti di sini sebenarnya bukan riwayat Ahmad, tetapi ini adalah riwayat dari Ahmad ya, riwayat Ahmad. Ahmad akan saya perbaiki dulu. Oke, sudah. Saya lanjut lagi. Kita lanjutkan lagi ke sini. Sudah kita bahas masalah posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Kita lanjut lagi bagaimana tabel mewaris menurut KHI. Nah, coba kita perhatikan sebab hubungan. Ada beberapa. Yang pertama, perkawinan yang masih terikat status. 1, ahli warisnya itu istri atau janda. 2, suami atau duda. Nah, syaratnya mendapatkan kewarisan. Nah, jika istri bila tidak ada anak atau cucu, dia akan mendapatkan 1/4 ya. Pasalnya itu 180. Nah, yang kedua, suami atau duda, ini ada di dalam Al-Qur'an ya ketentuannya. Nanti di bagian kedua Ibu akan menyampaikan di surah mana dan ketentuannya bagaimana. Itu sangat runut ya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai tentang bagian-bagian mereka mendapat harta berapa dari harta yang ditinggalkan si pewaris. Itu sangat jelas. Jadi saya akan bacakan. Yang pertama itu istri atau janda bila tidak ada anak akan mendapatkan 1/4. Bila ada anak atau cucu akan mendapatkan 1/8. Nah, yang kedua suami atau duda bila tidak ada anak atau cucu itu 1/2. Bila ada anak itu atau cucu itu akan mendapatkan 1/4. Nah, anak perempuan sendirian, tidak ada anak atau cucu lain, maksudnya dia sendiri aja, dia nggak punya cicit lah ibaratnya. Kalau dia yang meninggal itu misalnya bapaknya gitu kan, anak perempuan, anaknya ini nggak punya anak lagi gitu, nah hanya dia sendiri akan mendapatkan 1/2. 2 anak perempuan tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki itu 2/3. Yang kedua, anak laki-laki sendirian atau bersama anak cucu atau cucu lain laki-laki atau perempuan, nah itu asobah ya, dapat asobah itu artinya dia dapat sisa. Nah, ayah kandung bila tidak ada anak 1/3, bila ada anak atau cucu 1/6. Ibu kandung bila tidak ada anak cucu, 2 saudara lebih itu mendapatkan 1/3, bila ada anak cucu itu 1/6. Bila tidak ada anak cucu, 2 lebih saudara tapi ada ayah kandung, ya maksudnya masih ada kakek lah istilahnya mungkin ya, atau bapaknya, 1/3 dari sisa setelah diambil istri atau janda atau suami atau duda. Yang kelima, saudara laki-laki atau perempuan seibu, sendirian tidak ada anak cucu atau ayah kandung ya, 2 orang lebih tidak ada anak cucu ayah kandung 1/3. Jadi gini, dia sendirian aja, nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada ayahnya yang meninggal ya, dia dapat 1/6. Tapi kalau ada, dia punya saudara gitu kan lebih, terus tidak ada anak cucu ayah kandung, itu dapat masing-masing dapat 1/3. Nah, terus kita lanjut ke sebab yang lain. Nasab atau hubungan darah ya, saudara perempuan sekandung seayah, ini kurang lebih sama yang tadi ya. Ini semua dijelaskan di surah An-Nisa. Dijelaskan bahwa kalau saudara itu sendirian tidak ada anak cucu ayah kandung, sekandung 2 orang lebih tidak ada anak cucu ayah kandung. Kurang lebih sama tadi penjelasannya. Yang lanjut, saudara laki-laki sekandung atau seayah.
sendirian atau bersama saudaranya, tidak ada anak cucu. Asobah setelah dibagikan di pembagian lain, artinya mereka itu mendapatkan sisa saudara laki-laki. Pokoknya laki-laki itu lebih mengarah ke asobah ya, asobah, kecuali yang keluarga inti. Cucu, keponakan menggantikan kedua orang tuanya menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai dengan yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris. Contoh, misalnya yang meninggal itu kakeknya, anaknya nggak ada, otomatis cucu itu berubah menjadi anak, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini bagian ahli waris ya, sudah dapat ini keterangan, bisa dilihat istri, suami, terus masuk dapatkan ada suami, kaum laki-laki. Ini ya jelas ya di sini, mungkin bisa diperhatikan bahwa ini yang satu itu suami ya, suami atau istri, kemudian masuk kedua anak laki-laki, atau terus menuju ketiga itu anak laki-laki kan, anak laki-laki, habis itu masuk di ini ya bagian keempat, seperti itu modelnya ya. Lanjut. Nah, syarat-syarat mendapatkan warisan ya. Ini ada beberapa syaratnya untuk mendapatkan warisan. Pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Nanti kita akan bahas nanti ya, bagian kedua. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Ya, itu berdasarkan vonis pengadilan ya kematiannya ya. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Ya. Jadi jika seorang wanita mengandung bayi kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Artinya contohnya gini, ada wanita yang sedang mengandung, kemudian salah seorang anaknya itu meninggal dunia, misalnya yang hidup itu ada yang meninggal gitu. Nah, maka yang berhak mendapat warisan itu yang ada dalam kandungan, seperti itu. Nah, kita lanjut. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama itu kafir. Dia berubah menjadi kafir, maka dia tidak mendapatkan warisan. Misalnya seharusnya dia dapat warisan 1/2, tapi karena dia murtad, maka dia tidak, atau kafir, maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan. Yang kedua, pembunuhan. Dia melakukan pembunuhan, dia bersengaja membunuh si pewaris ya, maka itu juga dia tidak dapat harta warisan. Yang ketiga, perbudakan ya. Jadi budak itu tidak dapat harta warisan sama sekali. Kalau istilah sekarang apa ya? Pembantu ya, tapi pembantu kan dibayar. Kalau budak itu mereka sama sekali tidak dibayar sama sekali ya sama tuannya. Kalau pembantu masih bisa, tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Yang keempat, perzinahan ya. Dia misalnya dia belum melakukan hubungan dia belum suami istri, tapi dia sudah melakukan hal yang tidak, maka itu tidak kalau istilah sekarang ya pelakornya itu tidak mendapatkan ini ya harta warisan ya, seperti itu. Meskipun ada hasilnya, tapi mereka tidak berhak mendapatkan harta dari pelakor itu, istilahnya gitu kalau lebih enaknya. Nah, yang kelima adalah li'an, dikiaskan anak hasil dari persina. Ini berkaitan ya sama yang di depan. Jadi anak hasil dia sama pelakor itu pelakor itu tidak akan mendapatkan harta warisan dari si ahli pewaris, karena yang dimaksud ahli waris adalah orang yang sah secara hukum, seperti itu. Mungkin sekian dulu untuk bagian pertama. Nanti bagian kedua kita akan membahas mengenai tentang ketentuan pembagian harta warisan. Sekian dulu dari saya. Salam.